Shalom teman-teman, selamat pagi. Kita bertemu lagi setelah sekian lama. Kalian ngelihat aku di sini. Dan kalau ada yang belum kenalan buat adik kelas, aku Michael Aaron Hindrawan di kelas angkatan kelas 11. Jadi di sini sebelum kita memulai renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan di sini atas kebaikan yang telah Engkau berikan ya Tuhan pada malam hari, yaitu Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya baik terlihat maupun tidak terlihat pada waktu kami tertidur pulas. Kami di sini juga mengucapkan terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan semangat baru, dengan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami dapat memahami dan kami juga dapat melakukan firman-firman-Mu ini di kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi renungan pada pagi hari ini itu temanya adalah butterfly effect. Mungkin teman-teman pernah dengar gak sih istilah yang namanya butterfly effect? Istilah tersebut itu dicetuskan oleh ahli meteorologi Edward Lorenz yang merupakan sebuah tindakan atau hal kecil yang terjadi dan mempengaruhi sesuatu sehingga menimbulkan efek besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa butterfly effect merupakan sebuah kejadian di masa kini yang menyebabkan terjadinya kejadian yang lebih besar di masa yang akan datang. Itu yang akan menjadi pembahasan renungan kita pada hari ini. Teman-teman, butterfly effect ini jika disangkut pautkan dengan kehidupan rohani, di mana kita diajak untuk melakukan hal-hal kecil yang baik dalam kehidupan. Seperti contoh yang dapat kita lakukan sebagai umat Kristiani ialah seperti berdoa, beriman, kesetiaan, tanggung jawab, serta komitmen, dan sebagainya. Di mana hal-hal tersebut jika kita tekuni maka akan menimbulkan dampak positif yang besar dalam diri dan juga lingkungan kita. Contohnya yang pertama dari butterfly effect atau hal-hal kecil kita sebagai umat Kristiani yang dapat kita lakukan tapi merupakan sesuatu efek yang akan berakibat besar di masa yang akan datang adalah yang pertama, berdoa. Aku bakal ambil ada satu kutipan di di kitab Matius 21 ayat 22. Aku bakal bacain buat kalian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi, di kutipan firman itu, kita dapat mengetahui bahwa dengan berdoa, kita akan mendapatkan hal besar sebagai sesuatu yang didambakan dan hal tersebut berkesinambungan dengan konsep butterfly effect, di mana akan menimbulkan efek yang besar, yakni apa yang kita minta dengan penuh iman, maka dapat kita terima. Dengan berdoa, kita juga belajar buat bisa untuk setia kepada Tuhan sebagai poin kedua dan ketiga dalam pembahasan kali ini. Dan untuk yang kedua adalah setia. Ini juga ada kutipan ayatnya, yaitu aku ambil di kitab Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hal kecil yang harus kita tekuni sebagai umat Kristiani ialah setia. Baik setia kepada Tuhan maupun manusia. Orang yang hidup oleh roh pasti menghasilkan buah kesetiaan. Pasti kalian tahu lah, di buah-buah roh kan ada buah namanya buah kesetiaan. Mereka bakalan hidup di hadapan Allah sebagai orang yang berpegang teguh, patuh, dan taat kepada Kristus dan firman-Nya.
Dan buat yang ketiga, itu adalah beriman. Ini juga ada kutipannya di kitab Matius pasal 17 ayat 20. Aku bakal bacain. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Biji sesawi itu kalau di dalam Alkitab adalah biji yang benar-benar sangat kecil. Tapi jika ditanam dan kemudian tumbuh, maka biji sesawi itu akan menjadi tanaman yang besar, di mana burung-burung dapat membangun sarang di rantingnya. Biji sesawi sebagai perumpamaan iman akan bertambah besar jika kita setia, taat, dan mau berdoa terhadap iman pengharapan kepada Tuhan. Kita akan menjadi saluran berkat buat sesama, dan hal tersebut dibuktikan dengan burung-burung yang membangun sarang dalam ranting. Perumpamaan ini membawa dampak dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh sukacita jika hidup di dalam iman. Jadi, buat hari ini aku punya kayak beberapa pesan atau apa gitu. Jadi pesannya adalah, kan kita itu kayak sering kali yang namanya gagal setia dalam banyak perkara. Ayo kita datang nih ke Tuhan, minta Roh Kudus buat berkarya di hidup kita. Hiduplah oleh Roh. Maka sama seperti Allah kita setia, kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang setia pula, dan buah dari kesetiaan itu benar-benar sangat amat berharga. Kita sebagai umat Kristiani harus tumbuh dan berkembang, dimulai belajar dari perkara-perkara yang kecil agar dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara kecil jika ditekuni akan memproses diri kita untuk upgrade menjadi pribadi yang lebih baik dan bertambah baik sebagai hasil di masa yang akan datang. Oke, jadi itu sekian dari firmanku atau renungan pagi hari ini yang aku bawain buat kalian. Jadi aku cuma mau ngucapin buat hari ini semangat sekolahnya, selamat karena ini udah hari Senin lagi, selamat menjalani kewajiban yang emang kalian lakukan. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini atau renungan ini dan juga memulai kegiatan kita di pagi hari, marilah kita berdoa penutup serta berdoa untuk meminta berkat Tuhan buat menjalani hari kita hari ini. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan, yaitu Engkau memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengamalkan ataupun melaksanakan firman-firman-Mu di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Berkatilah juga agar kami bisa menjadi seorang umat Kristiani yang baik, yang tetap setia kepada Engkau serta tetap beriman pada Engkau, dan tidak menyepelekan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil merupakan suatu awal dari hal-hal besar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami juga ya Tuhan untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik, dapat mendengarkan guru ya Tuhan, dan juga pelajarannya kami dapat memahami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah guru-guru yang mengajar ya Tuhan. Semoga berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, serta kesehatan ya Tuhan, agar mereka tetap selalu masuk dan tidak pernah bolong-bolong ya Tuhan. Dan juga berikanlah kekuatan mereka untuk menjelaskan agar kami sebagai murid dapat memahami ya Tuhan. Sekian doa dari kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.